few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Natlia Celimbong dengan NIM 24044113114 dari kelas 1H. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan mengenai BIOS atau biasa disebut dengan Basic Input Output System, yang dimana BIOS adalah sumber firmware pada motherboard yang menginisialisasikan perangkat keras, membuat sistem operasi, memungkinkan konfigurasi sistem. Pada tampilan BIOS Asus di sini ada menu dari sistem, LCD, USB port, storage, hardware monitor, access, boot priority, lalu properties. Lalu di sini biasanya digunakan untuk mengatur sistem operasi, ada pada bagian boot priority, yang dimana boot priority ini digunakan ketika kita akan boot menggunakan flashdisk atau CD. Lalu di bawahnya itu ada default, save and exit, boot menu, advanced mode, set on FAQ. Lalu setelah itu pada bagian advanced mode di sini ada main, advanced boot, security, save and exit, yang dimana pada menu main ini di sini tertera keterangan laptop kita dan versi BIOS yang kita gunakan. Lalu pada bagian advanced ada menu ERP, yang menu ERP ini adalah fitur untuk mengurangi konsumsi daya komputer saat mati atau siaga hingga di bawah 1 watt. Lalu di sini ada Armoury Crate Control Interface Support, yang dimana ini difungsikan agar aplikasi Armoury Crate yang kita install pada laptop Asus Tab ini bisa digunakan. Lalu di sini ada Hyper Threading, yang dimana Hyper Threading ini memungkinkan satu inti prosesor bekerja seperti dua inti virtual. Lalu di sini ada yang namanya Intel Virtualization Technology, di mana Intel Virtualization Technology ini memungkinkan satu prosesor fisik menjalankan beberapa sistem operasi atau aplikasi secara bersamaan dengan meningkatkan efisiensi virtualisasi, contohnya yaitu VirtualBox dan VMware. Lalu di sini ada Intel IC-NI, yang dimana Intel IC-NI ini adalah teknologi keamanan berbasis perangkat keras yang mempercepat proses enkripsi dan deskripsi data. Di bawahnya itu ada FTD atau Intel Virtualization Technology. Solid Input Output adalah fitur yang mendukung virtualisasi dengan mengelola akses pada perangkat keras input atau output secara langsung ke mesin virtual. Lalu di sini ada Asus F2 Flash Utility, Smart Setting, Network Stack Configuration, USB Configuration, NVMe Configuration, Graphics Configuration, Voltage Configuration, dan VMD Setup Menu Configuration, yang dimana di sini ada fungsi sendiri-sendiri, di mana USB itu atau di sini ada Network Stack Configuration, yaitu mengatur jaringan yang ada di komputer, lalu USB untuk mengatur PSB, VMe untuk mengatur NVMe, Graphic Configuration untuk mengatur grafik, lalu Voltage untuk mengatur Voltage, lalu NVD Setup ini digunakan untuk mengatur atau manajemen perangkat penyimpanan berbasis NVD dalam sistem atau workstation. Yuk kita menginstal Windows di laptop yang versi i10 ke atas atau generasi 10 ke atas. Itu dia harus enable terlebih dahulu di sini agar saat partisi nanti dia bisa terbaca partisinya. Lalu setelah itu pada bagian boot di sini ada menu fast boot, yang dimana fast boot ini adalah fitur yang mempercepat proses tahap komputer yang
yang mengurangi atau melewati beberapa langkah inilisasi perangkat keras seperti pengecekan RAM atau perangkat BIOS speed. Lalu di sini ada menu boot option. Di sini juga hanya menggunakan satu NVMe, jadi di sini tidak ada boot option dan lainnya. Di sini saya mencolokkan USB untuk instalasi atau Linux atau Ubuntu dan lainnya. Di sini akan terbaca boot optionnya. Lalu di sini ada menu add new boot option untuk menambah si boot. Lalu di sini ada delete boot option yang dimana untuk menghapus opsi dari boot yang sudah kita buat ini. Lalu di sampingnya ada security yang dimana security ini digunakan untuk keamanan BIOS. Di sini ada administration password, lalu user password, input output interface security, lalu security boot. Lalu selanjutnya di sini ada save and exit yang dimana di sini digunakan untuk menyimpan atau keluar dari BIOS ini. Lalu di sini ada launch EFI Shell from File System Device. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, terima kasih.